Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya. Amin. Ya teman-teman, pada video kali ini gue mau ngejawab ya pertanyaan ya dari salah satu subscriber ya. Jadi ada yang nanya di channel Bukan Perawat Biasa, Bang, obat apa aja sih yang harus di skin test? Nah, ini pertanyaannya menurut gue menarik ya. Gue juga sebagai mahasiswa dulu dan orang yang baru lulus, gue juga sebenarnya bingung ya bertanya-tanya ya, obat apa sih yang harus di skin test? Ya teman-teman, nah jadi obat yang harus di skin test ya adalah, oh iya gue tanya dulu deh, apa sih fungsinya skin test? Nah, kira-kira apa fungsi skin test menurut teman-teman? Ya betul teman-teman ya. Fungsi skin test untuk mengetahui orang tersebut alergi atau tidak. Gitu teman-teman. Nah, tahu dari mana Bang? Berarti kita obat apa yang harus di skin test? Apa semua obat itu harus di skin test? Ya. Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ini menurut pendapat gua ya. Jadi teman-teman ya, rata-rata orang itu banyak yang alergi dengan antibiotik salah satunya ya. Antibiotik itu ya yang berbentuk vial atau ampul ya. Ketika kita mau masukin ke tubuh seseorang, itu kita wajib skin test ya. Diwajib skin test. Kenapa harus di skin test ya? Biar tahu dia alergi atau enggak. Biasanya kalau kita skin test kan kita masukin sedikit doang tuh ya obatnya aja di bawah kulit ya. Dan rasanya sakit banget gitu ya. Itu supaya ketahuan skin test. Maksudnya dia alergi enggak? Nah kan kalau alergi berarti kita nggak usah masukin kan obatnya. Tapi kalau kalau dia alergi kan kita nggak masukin. Tapi kalau dia nggak alergi itu kita bisa masukin obatnya. Nah ini juga gue pernah baca jurnal ya. Gue lupa, gue sempet cari lagi jurnalnya cuman nggak ketemu gitu ya. Jadi katanya skin test itu udah nggak boleh teman-teman, nggak perlu karena itu terlalu menyakiti khususnya untuk pasien anak. Sebenarnya gue setuju sih, emang sakit ya di skin test itu bisa menyebabkan trauma tersendiri ya. Misal jadi di jurnal tersebut lebih baik langsung di drip. Misalnya kita mau memberikan ceftriaxone lah untuk pasien anak gitu kan. Jadi kita drip ya, kasarnya pembacaan gue gini ya. Jadi kita drip ya di 100 NaCl 100 cc sesuai dosis dari instruksi dokter, terus kita alirin pelan-pelan. Kalau dia timbul reaksi ya gatel atau merah segala macam ya kita tinggal matiin dripnya, udah kita cabut. Nah kayak gitu teman-teman, itu menurut jurnal tertentu. Nah terus Bang, obat apa sih yang harus yang harus di skin test ya? Kalau gue pernah ketemu pasien anak ya, umur remaja lah ya, umur 14 tahun mau operasi ya, dia alergi paracetamol. Terus alergi apa gitu dah, hampir semua obat alergi. Terus ditanya, alergi obat ini enggak tahu. Keterolak akhirnya bro, keterolak. Gua skin test bro, keterolak. Ternyata dia alergi bro. Ranitidin, gue skin test juga ranitidin, ternyata alergi bro. Padahal keterolak dan ranitidin bukan antibiotik. Ya, jadi memang kita tanya dulu pasien itu dia ada alergi obat atau tidak. Biasanya sih rata-rata alergi antibiotik ya kebanyakan ya. Kalau alergi ranitidin ada, cuman gue juga jarang ketemu. Tapi memang ada, gue pernah. Orang alergi ondansetron juga ada, padahal itu bukan antibiotik. Gitu ya, jadi kita sebenarnya nggak ada yang tahu kita ini alergi apa, obat apa gitu ya, apalagi kita belum pernah dimasukin ya. Dan biasanya kalau orang tersebut udah pernah dimasukin obat ya, misalnya dimasukin dulu ranitidin nggak alergi, dan kemudian dimasukin ranitidin itu biasanya nggak alergi lagi. Misal gini, dimasukin ceftriaxone nih, nggak alergi dulu ya, pernah skin test dimasukin ceftriaxone, terus sekarang dimasukin ceftriaxone lagi tanpa skin test, biasanya tidak akan alergi karena dulunya udah pernah mendapatkan obat yang sama, cuman gue belum pernah ketemu gitu. Katanya sih ada juga ya, dulunya nggak alergi tapi sekarang alergi obat antibiotik tersebut, itu juga ada gitu teman-teman ya. Istri gue sendiri waktu mau melahirkan di skin test Ceftri ya, ternyata alergi, akhirnya diganti cefotaxim kalau nggak salah ya. Jadi obat apa aja yang perlu di skin test tergantung orangnya, tapi minimal antibiotik yang kita mau masukin itu harus kita
skin test dulu ya. Kalau teman-teman jaganya di rumah sakit, teman-teman tanya aja dokternya, kan ada dokter jaganya tuh, tanya aja, dok nih perlu di skin test nggak, gitu aja. Tapi kalau yang namanya ceftriaxone, cefixim ya gitu, cefotaxim ya maksudnya, bukan cefixim mah tablet ya, gua nggak tahu udah ada yang vial apa enggak ya. Pokoknya tanya aja ke dokter jaganya perlu di apa namanya skin test atau enggak ya, karena apapun itu nanti yang tanggung jawab dokter jaganya gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa, kalau kata dokternya nggak usah di skin test, teman-teman tulis di CPPT, catatan perkembangan perawat ya, pokoknya catatan perawat lah ya, lapor dokter skin test atau tidak, jawaban tidak gitu, biar teman-teman kalau ada apa-apa nggak disalahin. Itu pentingnya dokumentasi keperawatan. Mungkin itu aja video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih buat teman-teman yang udah support channel ini terus, semoga sehat dan berkah terus, sukses terus buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.